tempat ini. Di kesempatan kali ini saya ketika persiapan untuk mendapatkan materi tentang budaya positif. Materi budaya positif ini ada beberapa yang mungkin baik untuk kita terapkan. Yang pertama adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini akan mempengaruhi motivasi, kemudian bagaimana cara kita menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita sedang mengajar murid-murid kita, bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian hal-hal yang saya dapatkan antara lain yang pertama adalah kita bisa menyusun disiplin positif. Pertama, bagaimana cara menerapkan disiplin positif, cara mengajarkan disiplin kepada anak supaya bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Yang kedua, disiplin diri dapat mengontrol diri melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, kalau sudah sampai pada motivasi internal berdasarkan paksaan, maka hal ini adalah guru kita atau kita. Kita mendapatkan hal ini berdasarkan penelitian motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu hal itu berdasarkan hal-hal seperti ini. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau ini secara natural, secara manusia itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya kita pakai selimut untuk menghindari rasa dingin dan sebagainya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah berikutnya. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini sudah mempunyai kemerdekaan. Misalnya Pak Kris ingin melakukan sesuatu untuk sesuatu yang diinginkan oleh Pak Kris sendiri, ya, supaya hal ini menjadi sesuatu yang saya percaya atau saya yakini. Kemudian kita juga memiliki 5 posisi kontrol terhadap murid, tetapi tentu saja tidak semua posisi kontrol ini baik untuk kita laksanakan. Posisi kontrol sebagai hukum, pelanggaran atau penghukum, ya. Karena ada kesalahan yang dilanggar dan ada konsekuensi, itu sudah hal yang natural. Kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah. Jika ada sesuatu yang dilanggar, seorang guru ini akan menunjukkan kesalahannya. Jadi siswa atau murid ini nanti akan memiliki rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kita bisa berposisi sebagai teman. Jika kita berposisi sebagai teman, maka murid-murid ini nanti akan mengalami pendewasaan. Pendewasaan yang dimaksud adalah ketika melanggar, ya kita akan menceritakan penyebab pelanggarannya. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau, kan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Kerjanya satu persatu. Posisi yang paling baik untuk kita lakukan sebagai seorang guru berbuat sesuai perilakunya. Dan mendukung agar dalam posisi manajer kita bayarnya, dan mendukung agar dalam posisi manajer kita bayar yang namanya restitusi, ya. Dalam posisi manajer kita bayar yang namanya restitusi yang dapat menjadikan murid ini sebagai bagi dirinya sendiri sehingga terjadi positif berhasil pada bagaimana cara melaksanakannya, ya, yang namanya kesepakatan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya
keyakinan kelas. Di sekolah kita sebenarnya sudah ada peruntukannya, sudah bisa dipahami baik oleh siswa maupun guru. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini pernyataan yang universal, yang sudah diingat dan dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kita gunakan untuk permasalahan disebut sebagai seni, adalah sebuah proses yang dijalankan oleh orang tua mengadopsinya agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keyakinan intrinsik dalam akan pun sudah sadar akan apa yang dilakukannya, melanggar atau tidak. Ini kan refleksi saya ketika kemarin saya melakukan role play dengan murid. Kemudian juga saya pernah melakukan tindakan juga, misalnya terjadi di kelas yang disimulasi itu ada murid tidur. Saya melakukan apa supaya hal itu tidak terulang kali. Ini refleksi saya yang pertama tentang konsep-konsep ini. Tadi saya sudah memahami teori-teori ini, kemudian teori motivasi dan lain sebagainya. Dan yang menarik, ternyata penghargaan yang kita berikan kepada itu yang dipandang secara umum itu baik, ternyata tidak tergantung. Bahkan yang lebih parah lagi adalah dapat merusak hubungan, mengurangi kecepatan tindakan, kualitas, mematikan kreativitas, dan bahkan bisa bersifat mendukung sebuah tindakan kalau tidak diapresiasi dengan reward. Anak ini semacam mempunyai ketagihan terhadap reward. Nah, ini ternyata tidak. Nah, hal yang baik adalah berikan situasi di mana murid atau anak-anak kita ini menemukan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Setelah saya mengalami pemahaman, penerapan dan lain sebagainya, ada perubahan yang terjadi. Saya memahami posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau ternyata di sekolah, lebih banyak sebagai penghukumnya. Seharusnya saya menjadi manajer atau mengatasi masalah dengan restitusi tadi. Nanti akan saya tayangkan video role play-nya. Kemudian saya menangani ini yang saya contohkan tadi ya, saya menangani siswa yang tertidur di kelas. Tentu saja saya sudah ya teman murid saya yang paling belakang ini tertidur ya. Mungkin motivasi dia tertidur karena sudah guru atau guru saudara. Dengan tiga restitusi, urutan lama penanganannya adalah menstabilkan identitas, pada tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan atau perubahan yang pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga, perasaan yang dialami terdorong untuk senantiasa memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Ada motivasi internal murid, kemudian yang perlu diperbaiki adalah bahwa guru sebaiknya posisi kontrol yang diterapkan adalah sebagai manajer. Ini kemudian ini yang terakhir, kalau tadi sebelum mempelajari modul budaya positif, saya sebagai pendukung atau pemantau. Setelah mempelajari modul budaya positif, saya akan mencoba menerapkan menjadi posisi manajer bersama para murid. Saya akan sampaikan urutannya. Pertama, ini pertanyaannya adalah, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi seperti yang tadi saya sampaikan? Saya pernah menggunakan itu sebelum mendapatkan pemahaman dari CIP ini, tetapi tidak secara keseluruhan. Seringkali hanya menstabilkan identitas saja dengan menyampaikan bahwa semua orang pasti berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Artinya, kalau kita menyampaikan itu, rangkaian motivasinya menjadi terputus
belum sampai menemukan murid ini menemukan motivasi intrinsiknya atau internalnya. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi yang lengkap, itu sampai pada level murid itu menemukan akar masalahnya, motivasi internalnya apa, untuk bisa melakukan pelanggaran. Hal yang penting yang perlu dipelajari adalah ini kolaborasi seperti yang kita lakukan saat ini, ya, memaparkan ini. Walaupun berdampak besar atau tidak, yang penting hal positif yang sudah saya dapatkan pernah saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Ya, ini paparan tentang budaya positif. Kemudian saya akan menyampaikan video playnya. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang keras. Ada dua kasus. Kasus pertama adalah Doni yang terlambat. Jadi kalau di sekolah kita mungkin untuk institusi seperti ini. Jadi kalau sekolah kita mungkin untuk institusi seperti ini ya, institusi seperti ini ya, tapi memang ada baiknya. Tinggal
siang teman-teman semuanya. Yang Ya, hari ini kita akan membuat atau melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Intinya bahwa ketika kita belajar itu kan kita menginginkan suasana yang kondusif. Kondusif itu artinya ya belajarnya bisa maksimal, bisa nyaman. Kalau ada yang tertidur, kemudian ada yang datang terlambat, itu kira-kira mengganggu nggak dalam belajar? Mengganggu ya. Maka kita akan membuat beberapa keyakinan kelas atau kita sebut sebagai kesepakatan kelas. Nanti ada 3 daftar yang harus kalian buat dengan kertas ini ya, sticky note. Sticky note nanti dituliskan, bisa melihat di kertas yang sudah saya berikan itu ya. Nah, yang warna merah itu adalah hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian yang warna kuning itu adalah sebagai seorang murid tanggung jawab kalian itu apa? Ya. Kuning nanti dibagikan, terus nanti maju satu-satu ditempel di sini. Kemudian yang terakhir adalah kita membentuk atau membuat keyakinan kelas. Bisa dimulai dari sekarang ya. Saya berikan kertasnya dulu.